Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Riztia Kusuma, selaku delegasi dari SMA Negeri 112 Jakarta. Dan kali ini saya akan menjadi pembicara pro dari mosi pertama, yakni Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, narkoba, dan lain sebagainya. Mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan Dewan Juri? Dikarenakan menurut saya dalam mengatasi sebuah permasalahan kita tidak bisa hanya mengeluarkan siswa tersebut atau tidak bisa menghilangkan masalah tersebut, melainkan kita harus mencari tahu akar dari permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya siswa belajar di sekolah adalah untuk dididik, diberikan pengajaran, diberikan evaluasi, diberikan pembinaan, bukan justrunya malah diberikan justifikasi. Karena siswa pada dasarnya adalah seseorang yang sedang belajar dan sedang mencoba-coba hal yang menurut mereka adalah hal yang menarik. Untuk itu, peran sekolah dan peran instansi pendidikan sangat diperlukan. Dan menurut saya sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dan untuk itu, apabila kita hanya mengeluarkan siswa tersebut, maka menurut saya ini hanya akan menyalahi kodrat dan tujuan pendidikan yang ada. Mungkin ini dilihat secara sudut pandang dari Indonesia. Baik, kita akan mencari tahu melalui sudut pandang dari luar negeri. Menurut sudut pandang di luar negeri, contoh saja saya akan berikan, yaitu dari Jepang. Di Jepang ada fenomena ijime, yang dimana fenomena ini disebabkan oleh tekanan sosial dan budaya, yang dimana siswa-siswa yang bahkan tidak terlibat pun berada dalam tekanan yang sama, karena mereka harus memilih di kubu pembuli atau di kubu orang yang dibully. Dan menurut saya, pemerintah Jepang sudah memberikan hal-hal, yaitu berupa salah satu mendirikan sebuah komunitas untuk mengintervensi kegiatan yang namanya ijime ini. Bahkan Dewan Guru pun dan juga komite sekolah mereka pun melakukan hal yang sama untuk menghentikan bagaimana kejadian ijime ini. Karena ijime ini sangat amat menjamur, tidak hanya di kalangan sekolah saja maupun di kalangan pekerja sekalipun. Untuk itu baik dari luar negeri. Dan saya di sini akan membicarakan dari segi Indonesia. Merujuk pada pasal 31 ayat 1, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan juga pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu diperlukan pembinaan kepada siswa-siswa yang bermasalah. Sebab kita harus mengetahui akankah ada masalah baik secara internal maupun secara eksternal yang dirasakan oleh anak ini. Kita tidak bisa serta-merta hanya menjustifikasi anak ini saja dan hanya terus terang untuk melakukan pengeluaran anak ini. Sebab dengan mengeluarkan anak ini ataupun memindahkan anak ini ke sekolah lain, tidak hanya akan menyelesaikan masalah, justru malah akan memperpanjang masalah, atau justru malah anak ini tidak akan mendapatkan pembinaan. Justru sebagai pihak atau instansi pendidikan yang baik, seharusnya kita memadai dan kita juga harusnya memberikan dukungan kepada siswa yang bermasalah ini. Kita tidak akan memberikan pembenaran atas hal yang mereka lakukan, tetapi kita melakukan pembinaan bagaimana mereka akan bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan. Bagaimana kita menyadarkan mereka bahwa hal yang mereka lakukan hari ini adalah sebuah kesalahan yang tidak dapat diulangi kembali. Mungkin memang benar, perundungan maupun narkoba adalah hal-hal yang sangat berat yang dilakukan oleh seorang pelajar. Tapi alangkah baiknya jika seluruh elemen yang ada di sekolah ini berkolaborasi, dan juga elemen yang mungkin orang tua juga ikut berkolaborasi dalam membentuk karakter siswa. Karena tidak mungkin siswa yang berkarakter akan melakukan hal-hal demikian. Hal-hal seperti perundungan, hal-hal seperti narkoba maupun kenakalan remaja lainnya seperti vandalisme dan segala lainnya. Untuk itu diperlukan koordinasi baik dari pihak sekolah dengan orang tua. Dibutuhkan koordinasi yang aktif dan komunikasi yang aktif antara orang tua dengan siswa. Mengapa? Karena siswa tidak hanya mendapatkan pengajaran dari sekolah saja. Siswa juga perlu mendapatkan pengajaran yang tidak didapatkan di sekolah dari rumah.
Untuk itu diperlukan edukasi yang sama dari orang tua dan juga rasa tanggung jawab yang sama dari orang tua, dan tidak hanya saja titik beratkan kepada pemerintah maupun kepada instansi pendidikan saja. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa lingkungan sekolah tersebut adalah lingkungan sekolah inklusif yang dimana bisa menerima segala perbedaan dan tidak akan melakukan diskriminasi. Sebab anak-anak yang melakukan hal tersebut umumnya melakukan karena mereka merasa mereka terasingkan ataupun mereka merasa mereka dibedakan. Makanya mereka mengekspresikan hal-hal yang mereka rasakan dengan hal-hal yang negatif tersebut. Mereka mengeluarkan dengan mungkin vandalisme maupun dengan bullying dan dengan kenakalan remaja lainnya, bahkan hingga narkotika. Saya kira mereka memiliki masalah yang harusnya kita bantu dan kita sama-sama selesaikan, baik secara mediasi, pembinaan, maupun nanti kita melakukan pendekatan secara psikologis. Dan apa perlu, yang ketiga, saya juga bisa menyarankan kita bekerja sama dengan instansi yang mungkin kita bisa bekerja sama dengan BNN. BNN harusnya bisa memberikan sosialisasi dari tahap kita sekolah di menengah pertama maupun di menengah akhir. Mengapa? Karena BNN ini harusnya berperan di mana mereka bisa membuat anak-anak ini yang sempat tercemplung di narkoba dan narkotika ini menjadi teredukasi bahwa mereka tidak boleh melakukan hal tersebut lagi. Harusnya BNN menjalankan perannya untuk mengkarantina anak-anak ini dan mensugesti mereka bahwa mereka tidak seharusnya berkegantungan. Dan untuk itu diperlukan kolaborasi antar instansi pemerintah. Yang selanjutnya saya juga berharap kepada guru BK ataupun dewan guru yang ada pada sekolah tersebut untuk mendukung anak ini agar ia bisa menjadi lebih baik dan juga menyadarkan mengenai kesalahan yang ia miliki. Dan yang terakhir, saya ingin pemerintah dan juga seluruh instansi pendidikan memastikan bahwa akan ada peer counselor atau bisa disebut juga teman sebaya, konselor sebaya, yang dimana bisa mendukung siswa ini dan mendukung anak yang bermasalah ini untuk bisa keluar dari lingkaran permasalahan tersebut, dan juga dapat membuat mereka dan memotivasi mereka untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Untuk itu saya izin memberikan kesimpulan bahwa saya menyetujui mosi ini dan saya memberikan 5 opsi yang sebelumnya, dan saya kira untuk mosi ini sangat penting untuk disetujui dikarenakan siswa penting mendapatkan hak-haknya untuk bersekolah, untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi, dan siswa berhak mendapatkan pembinaan atas hal-hal yang mereka lakukan, dan tidak juga diperkenankan kepada instansi atau siapapun melakukan justifikasi kepada siswa-siswa yang bermasalah. Seharusnya kita merangkul mereka dan menjadikan mereka satu, padu, dan juga menjadikan mereka orang yang sama dengan kita dan merasakan bahwa mereka tidak terdiskriminasi. Kurang lebih itu saja dari saya, Dewan Juri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.